Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel YouTube Vina Sweet. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Saya doakan semoga Allah memudahkan segala urusannya, melancarkan rezekinya, dan memanjangkan umurnya. Amin, Allahumma amin. Bagi teman-teman yang ingin berbagi pengalaman tentang kisah keajaiban sholawat, silakan teman-teman kirim testimoninya ke nomor WA yang sudah tertera ini ya teman-teman. Nah, di sini saya akan sharing seputar sholawat ya teman-teman. Impian yang tidak mungkin itu diselawatin aja ya. Kalau menurut mereka nggak mungkin, tapi sangat mungkin bagi Allah. Karena rencana Allah itu pasti yang terbaik ya teman-teman. Walaupun terkadang tidak mudah untuk dimengerti bagi kita ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni lagi ya teman-teman. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Riptiasih Mbak. Saya mendawamkan sholawat Jibril dan saya merasa banyak mendapat keajaiban Allah. Saya pengen berbagi pada teman sahabat yang sama mendawamkan sholawat Mbak. Aku ingin share ke teman-teman tentang sholawat paling istimewa dalam hidup aku. Ya, kenapa aku bilang sholawat ini yang paling istimewa? Karena sholawat ini yang kayaknya jadi pintu pengawal perubahan hidup yang sangat drastis gitu dalam hidup aku gitu Mbak. Mungkin buat teman-teman bisa menjadikan kisah aku ini sebagai kayak bentuk, oh mungkin aku bisa nyoba ya sholawat Jibril ini gitu. Aku bisa nyoba ya riyadhus sholawat ini. Nah, jadi seperti apa lengkapnya mengenai sholawat istimewa ini teman-teman? Silahkan simak video ini dari awal sampai akhir ya. Terkadang banyak orang yang curhat kayak misalnya teman-teman sedang berada atau sedang menghadapi masalah yang begitu besar atau kayak aduh hopeless banget, harus gimana. Nah, biasanya aku merekomendasikan sholawat Jibril ini karena bagi aku sholawat ini never fail, gak pernah gagal ya. Jadi selama ini kalau aku lagi punya masalah, lagi punya hajat besar, selalu kayak menyediakan waktu beberapa hari khusus untuk ngamalin sholawat ini. Sholawat ini adalah sholawat Jibril 4444 kali. Dan 4444 itu bagi aku adalah my favorite, angel nomor. Karena banyak yang bilang kalau angka kembar itu angel nomor. Jadi sholawatnya yang never fail dalam hidup aku adalah sholawat Jibril 4444 kali, yang bacaannya Sallallahu ala Muhammad, dibaca setiap di waktu habis asar menjelang maghrib. Jadi di waktu petang, waktu yang mustajab untuk berdoa, aku udah sholawat ini tuh udah beberapa kali. Kalau aku punya hajat, aku tuh gak pernah bosen gitu untuk ngebahas sholawat istimewa ini. Mungkin teman-teman itu banyak juga yang ngamalin sholawatnya itu sampai ribuan ya, sampai 10.000, 15.000. Kadang aku dengar testimoni atau baca komen teman-teman bisa mencapai sholawat sampai puluhan ribu gitu. Tapi bagi aku sholawat yang paling banyak yang aku amalin ya ini gitu, sholawat Jibril 4444. Tapi aku ngamalinnya tuh benar-benar kayak diistimewakan. Jadi gini loh, kita kalau minta sesuatu pastikan mintanya ke Allah gitu. Nah, pintunya lewat mana? Pintunya adalah lewat Rasulullah, lewat perantara atau syafaatnya Rasulullah. Oleh sebab itu, dalam mengamalkan sholawat Jibril 4444 ini, aku benar-benar kayak quality time gitu, kayak benar-benar meluangkan waktu hanya untuk Allah, Rasulullah, dan juga aku gitu. Jadi kita kayak bertiga. Pertama kali aku kenal dengan riyadhus sholawat Jibril 4444 ini, emang hajatnya, keinginannya adalah ya Allah, hamba pengen berubah gitu, berubah dalam segala hal, mulai dari finansial, kemudian berubah dalam hati ini menjadi tenang,
pokoknya pengen berubah gitu, pengen berubah secara drastis. Dan waktu itu kalau nggak salah tahun 2017 akhir atau 2018 awal aku mulai Riyadhus Sholawat Jibril 4444 ini. Dan aku memang sengaja pilih waktunya itu di waktu asar menjelang maghrib, dihabiskan dalam waktu sekali duduk, nggak dicicil. Sebenarnya boleh ngamalin sholat itu dicicil, bebas ya teman-teman, cuman balik ya, karena di sini aku ingin menunjukkan kesungguhan bahwa aku benar-benar ingin merubah nama. Makanya mintanya ke Allah itu sungguh-sungguh lewat pintunya Rasulullah, yaitu tadi sebelum menyampaikan hajatnya baca sholawat ini gitu, sebanyak 4444 kali dalam sekali waktu, dalam sekali duduk. Kalau teman-teman mau dicicil silahkan, nggak apa-apa gitu ya. Tapi balik lagi di sini, kenapa aku habiskan dalam waktu sekali, tepat, nggak lebih dan nggak kurang hitungannya, karena ingin menunjukkan kesungguhan bahwa di waktu itu aku benar-benar pingin quality time bersama Allah dan Rasulullah. Dan aku kayak benar-benar lost gitu, jadi aku nggak tahu gitu kapan akan berubah, kemudian bagaimana caranya. Aku nggak ikut campur masalah itu kan. Itu tahun 2017 akhir atau 2018 awal ya, ke sekarang tahun 2022, sekarang dah 2023, itu kan bisa dibilang kurang lebih 4 tahun. Mungkin itu kayak lama gitu, tapi kalau dipikir secara logika, dihitung secara logika, itu sangat sebentar karena aku nggak ikut masalah pengabulan, kapan waktunya, bagaimana caranya. Jadi kayak mengalir aja gitu. Dan selama 4 tahun tersebut aku benar-benar kayak ini ya, sekarang aja sampai kok bisa ya aku ada di titik yang sekarang gitu ya, bukan karena aku gitu ya, karena memang Allah yang maha luar biasa. Nah sekarang caranya adalah kita tunjukkan gitu, kalau emang benar-benar kepingin berubah, kepingin selesai masalahnya, tunjukkan kesungguhan kita dalam memohon kepada Allah. Nah pintunya lewat perantara atau syafaatnya Rasulullah. Caranya kita memperbanyak baca sholawat. Ya udah, jadi kita amalin aja setiap hari. Nah mungkin teman-teman kenalkan dengan Riyadhus Sholawat 40 hari misalnya. Nah sebenarnya 40 hari itu adalah untuk pembiasaan supaya habit kita, pikiran bawah sadar kita itu ikutan berubah teman-teman. Jadi kalau nggak ngamalin kayak nggak enak, kayak ada yang kurang gitu. Dan juga pembiasaan supaya kita kalau ada apa-apa dahulukan Allah lewat pintu Rasulullah gitu. Nah masalah pengabulan teman-teman jangan terpaku, jangan kayak kok 40 hari aku ngamalin nggak ada perubahan gitu, nggak usah mikirin itu ya. Tapi tetap aja dilanjut, dinikmati dan diyakini aja bahwa Allah pasti mendengar doa-doa kita. Allah melihat kesungguhan kita dan biarkan Allah yang mengatur semuanya gitu. Caranya Allah kapan itu waktunya, apa kata Allah ya, prosesnya seperti apa, udah kita serahin. Kita yang penting mintanya sungguh-sungguh dan lepasin kita tuh mindfulness dengan apa yang kita kerjakan. Alhamdulillah sampai sekarang itu jadi kayak sholawat paling istimewa dalam hidup aku. Jadi misalnya nih, kalau aku lagi punya masalah dan harus ada kayak lainnya, misalnya ada tenggang waktunya, misalnya kayak yang kemarin nih ada waktu 12 hari aku harus menyelesaikan sesuatu, dan ya udah selama 12 hari itu aku benar-benar kayak pokoknya di waktu asar menjelang maghrib nggak boleh ke distract dengan hal yang lain. Fokus sholawat Jibril 4444, minta sungguh-sungguh kepada Allah. Nah di luar waktu itu ya udah kita jalani hidup kita seperti biasanya ya, lakukan profesi pekerjaan, kemudian kegiatan kita dengan sepenuh hati, mindfulness, nggak usah kepikiran masalah ini, masalah kayak kapan, bagaimana akan selesai masalah kita. Udah kita nggak usah mikirin itu gitu ya. Kita udah minta ya udah kita tinggal mindfulness dengan apa yang ada di hadapan kita.
saat ini. Jangan sampai kita kayak overthinking dengan masalah yang sebenarnya masih, misalnya kayak aku tadi 12 hari, ya udah gitu, masih 12 hari nggak usah terlalu diambil pusing, tinggal minta kepada Allah, lalu mindfulness dengan apa yang sudah aku kerjakan. Kebetulan Seorang guru, ngajar yang ngajar dengan sepenuh hati, fokus anak didiknya, fokus mengajarkan materinya, gak usah mikirin tentang masalah yang masih 12 hari itu. Oke, mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya sharing tentang sholawat yang never fail, sholawat paling istimewa dalam hidup aku. Cukup segini aja ya Mbak, testimoni dari saya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, segitu aja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.